Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi dalam e-bisnis. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ananda Destiara Putriwarsono dengan NIM akhir 208. Nama saya Rizal Milan Aziz dengan NIM 211 0411 dan 01. Perkenalkan, nama saya Sofia Intansini dengan NIM akhir 216. Perkenalkan, nama saya Hastanti Nindita Safikri dengan NIM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Adelia PJ Karisma dengan NIM akhir 219. Saya Ikrimah Nurfadila dengan NIM 21104111220. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya suatu perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya adalah agar dapat memenuhi dan mencapai visi misi serta target bisnis perusahaan. Berikutnya ada komponen strategi bisnis. Jadi di sini ada beberapa komponen dalam strategi bisnis yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada visi dan misi suatu perusahaan. Jadi di sini visi dan misi suatu perusahaan itu adalah acuan penting dalam menyusun strategi bisnis yang sesuai dengan tujuan bisnis. Lalu yang kedua ada core value perusahaan. Jadi di sini core value perusahaan berperan dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan dan divisi-divisi yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga di sini ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini akan membantu perusahaan memahami kekuatan serta kelemahan internal beserta peluang dan ancaman eksternal dalam suatu perusahaan. Baik, poin selanjutnya ada metode strategi bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan metode strategi bisnis? Metode strategi bisnis adalah ketika bisnis kita sudah mempunyai tujuan dan metode apakah yang akan kita gunakan atau taktik apakah yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada rencana alokasi sumber daya. Dalam perusahaan pastinya banyak sekali sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi dan lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita diperlukan pengalokasian sumber daya tersebut atau penganggaran di awal agar ketika mencapai tujuan, hal itu dapat diminimalisir dengan baik. Yang terakhir ada pengukuran. Setelah kita melakukan hal-hal yang kita lakukan di awal tadi dari poin 1 sampai poin 5, maka perusahaan harus melakukan pengukuran dari sumber daya yang dimiliki, kemudian strategi yang digunakan, kemudian melakukan analisis apakah hasil yang didapatkan nantinya sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika nanti tidak sesuai, maka diperlukan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi strategi bisnis. Fungsi strategi bisnis dalam perusahaan dapat dilihat dari penjelasan komponennya yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi dari strategi bisnis. Yang pertama, mengarahkan fokus. Strategi bisnis memberikan arah dan fokus yang jelas bagi perusahaan. Pasalnya, strategi bisnis dapat membantu menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi semua kegiatan dan keputusan perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memiliki strategis yang terdefinisi dengan baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya, misalnya finansial, manusia, dan sumber daya lainnya, secara efisien dan efektif. Secara tidak langsung, perusahaan dapat mencegah pemborosan dan memaksimalkan hasil dari investasi. Yang ketiga, mengelola resiko. Strategi bisnis berperan penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan, kelebihan dan kekurangan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, perusahaan dapat membuat keputusan lebih baik dalam menghadapi resiko. Nah, fungsi dari strategi bisnis selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing.
Strategi bisnis yang efektif membantu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, seperti adanya keunikan dari pesaing, pemanfaatan potensi internal secara optimal, dan penanggulangan kelemahan bisnis. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Fungsi terakhir dari strategi bisnis yaitu memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara teratur. Hal ini akan membantu perusahaan dalam memantau pencapaian tujuan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan pada saat itu. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh strategi bisnis yang efektif. Yang pertama ada cross-selling. Cross-selling adalah strategi menjual produk atau layanan tambahan kepada pelanggan yang masih berkaitan dengan produk yang mereka pilih di awal. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pelanggan. Fokus pada peningkatan pelayanan pelanggan adalah strategi bisnis yang efektif. Yang ketiga, ada meningkatkan penjualan produk baru. Mengembangkan dan memperkenalkan produk baru kepada konsumen adalah contoh strategi bisnis yang efektif untuk memperluas pangsa pasar. Yang keempat, akuisisi perusahaan baru. Mengakuisisi perusahaan lain dapat menjadi pilihan untuk memperluas jangkauan pasar, memperoleh teknologi baru, atau memasuki pasar baru. Yang kelima, inovasi produk atau layanan. Perusahaan dapat menerapkan strategi melalui pengembangan produk atau layanan baru atau diperbarui yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang keenam, menerapkan strategi harga. Strategi harga adalah salah satu contoh yang cukup sering digunakan perusahaan. Strategi ini mengacu pada penentuan harga yang tepat untuk produk atau layanan perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi bisnis adalah upaya suatu perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya untuk dapat memenuhi dan mencapai visi misi serta target bisnis perusahaan. Terdapat juga komponen strategi bisnis yang meliputi visi misi perusahaan, core value perusahaan, analisis SWOT, metode strategi bisnis perusahaan, alokasi sumber daya, dan juga pengukuran. Selain itu, fungsi strategi bisnis meliputi mengarahkan fokus, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengelola resiko, mengelola daya saing, evaluasi kinerja. Juga terdapat contoh strategi bisnis yang efektif serta cross-selling, meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan penjualan produk baru, akuisisi perusahaan baru, inovasi produk atas layanan, dan juga menetapkan strategi harga. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.